Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan dari Sapuspitasari dari kelompok 1 Praktikum Budidaya Ternak Unggas kelas Agri Bisnis A. Di video kali ini saya akan melakukan praktikum acara 2 mengenai anatomi ternak unggas. Sebelum memulai praktikum, di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan selama kegiatan praktikum nanti. Yang pertama, saya menggunakan karung sebagai alas untuk meletakkan ayam. Nah, yang kedua, saya menggunakan pisau, gunting, dan juga pinset untuk membantu proses pembedahan ayam nantinya. Selanjutnya, saya menggunakan wadah, lalu ada sarung tangan, ada masker, dan juga ada ayam. Di sini saya menggunakan ayam betina. Sebelum melakukan proses pembedahan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu organ eksterior dan juga organ pelindung pada ayam. Organ eksterior pada ayam terdiri dari, di sini ada kepala, dan pada kepala itu terdapat jengger, lalu ada hidung, paruh, mata, ada telinga, dan juga ada pial, serta di sini ada leher. Selanjutnya pada bagian badan di sini terdapat dada, perut, ada sayap, dan juga di sini ada punggung. Selanjutnya di sini ada bagian paha dan juga kaki. Untuk organ pelindungnya di sini terdapat bulu, di mana fungsi dari bulu itu adalah untuk menjaga tubuh ayam dari kemungkinan terkena luka atau infeksi. Selain itu ada kulit untuk melindungi tubuh dari temperatur lingkungan yang tidak tentu. Selanjutnya, potong dada ayam hingga terlepas untuk memudahkan pengamatan organ-organ yang ada di dalamnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai organ pencernaan. Organ pencernaan itu dimulai dari paruh, di mana fungsi dari paruh sendiri yaitu sebagai alat bantu mengambil pakan. Nah, selanjutnya dari paruh, makanan masuk melalui esofagus, dan setelah dari esofagus nantinya makanan akan disimpan sementara di dalam krop atau tembolok. Ini adalah pakan yang masih tersisa di tembolok. Nah, selanjutnya dari krop atau tembolok ini makanan akan berlanjut ke proventriculus. Nih proventriculus yang kecil ini. Untuk selanjutnya akan dibawa ke ventriculus, di mana pada ventriculus ini terjadi proses secara fisik, dan pada ventriculus ini terdapat otot yang sangat kuat untuk membantu memecah pakan. Selanjutnya dari ventriculus atau gizzard atau ampela ini makanan masuk ke dalam usus halus. Ini usus halus, di mana pada usus halus ini terjadi proses digesti atau pemecahan zat makanan menjadi molekul yang lebih kecil sehingga lebih mudah untuk diserap oleh tubuh. Dan di sini juga terjadi penyerapan nutrisi. Selanjutnya ada percabangan usus halus. Di sini ada dua, yaitu sekum, dan selanjutnya makanan akan masuk ke dalam usus besar, di mana pada usus besar ini nantinya terjadi penyerapan air. Selanjutnya yaitu makanan akan dikeluarkan melalui kloaka dalam bentuk feses. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai organ respirasi atau organ pernapasan pada ayam. Yang pertama, udara akan masuk melalui lubang hidung yang merupakan bagian eksterior dari ayam. Kemudian udara akan masuk ke dalam laring, di mana pada laring itu merupakan pintu masuknya udara menuju ke trakea, dan pada laring terdapat katup yang akan membuka dan menutup saat ayam bernapas. Lalu dari laring udara akan masuk melalui trakea berbentuk seperti pipa ini. Selanjutnya dari trakea, udara akan menuju ke bronkus yang merupakan percabangan trakea, di mana pada bronkus ini terjadi penyaringan terakhir sehingga udara yang akan masuk ke dalam paru-paru itu merupakan udara yang bersih. Nah, di dalam paru-paru ini nantinya akan terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida, tepatnya pada alveolus. Berikutnya mengenai organ reproduksi. Organ reproduksi pada ayam betina itu terdiri dari ovarium, di mana pada bagian ovarium itu merupakan tempat
pembentukan dan pematangan sel telur atau ovum. Dan pada ovarium ini terdapat banyak sekali kuning telur atau yolk. Ini bisa dilihat ada banyak sekali kuning telur. Selanjutnya kuning telur yang telah diovulasikan kemudian akan dibawa ke bagian oviduk. Oviduk itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada infundibulum, itu untuk penyimpanan kuning telur yang telah diovulasikan dari ovarium ke oviduk, atau tepatnya ke infundibulum. Kemudian dari infundibulum kuning telur akan masuk ke dalam bagian magnum yang merupakan bagian terpanjang dari oviduct, di mana pada magnum ini nantinya terjadi sekresi putih telur atau albumen. Dan selanjutnya albumen itu akan masuk ke dalam isthmus, di mana pada isthmus ini merupakan tempat yang berfungsi untuk melindungi telur dari mikroorganisme yang akan masuk ke dalam telur. Nah, selanjutnya dari isthmus nantinya telur akan masuk ke dalam uterus, dan di dalam uterus ini terjadi pembentukan kerabang telur, dan juga di sini terjadi penyempurnaan telur untuk kemudian akan disimpan sementara pada vagina sebelum akhirnya dikeluarkan melalui kloaka. Nah, organ yang terakhir adalah organ ekskresi. Yang pertama itu ada ginjal nih, terdapat 2 ginjal, yang mana ginjal ini berfungsi untuk memproduksi urin. Selain itu juga untuk mengatur keseimbangan cairan pada tubuh ayam. Nah, selanjutnya urin yang ada pada ginjal nantinya akan melewati ureter, untuk kemudian dikeluarkan melalui kloaka. Nah, ayam itu tidak memiliki kantong urin, sehingga dari ureter urin akan bergerak langsung menuju ke kloaka untuk dikeluarkan. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai penyakit yang sering menyerang unggas, khususnya yaitu ayam. Nah, penyakit pada unggas itu ada 4 macam. Yang pertama ada penyakit viral. Penyakit viral ini disebabkan oleh virus, contohnya yaitu avian influenza atau yang sering kita sebut dengan flu burung. Nah, flu burung ini merupakan penyakit viral akut yang disebabkan oleh virus influenza tipe A. Cara penularan penyakit ini yaitu dapat melalui kontak langsung dengan unggas yang terinfeksi ataupun dengan unggas peka. Cara pengendalian penyakit ini yaitu dapat dengan pemberian biosecurity, dengan melakukan tindakan mencegah kemungkinan terjadi penularan atau kontak langsung dengan peternakan yang terjangkit. Selain itu juga dapat dengan pemberian vaksinasi pada unggas, dan juga dapat dengan pemusnahan unggas secara selektif ataupun menyeluruh di daerah yang tertular. Penyakit yang kedua adalah penyakit bakteri, yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Contohnya itu adalah koryza atau pilek ayam. Penyakit ini merupakan penyakit menular yang menyerang sistem pernapasan pada ayam. Nah, penyakit ini disebabkan oleh bakteri Haemophilus gallinarum. Penyakit ini dapat menular melalui kontak langsung dari unggas yang terserang dengan unggas lainnya. Nah, selain itu juga dapat melalui kontak tidak langsung, misalnya dari makanan atau minuman yang tercemar. Nah, pengendalian atau pencegahan penyakit ini dapat dilakukan dengan pemberian antibiotik pada unggas atau ayam yang terkena penyakit. Selain itu juga dapat penyakit ini dapat dicegah dengan melakukan sanitasi dan manajemen peternakan yang baik, sehingga penyakit pilek ayam ini kecil kemungkinan untuk menyerang unggas yang ada di peternakan. Selanjutnya penyakit yang ketiga adalah penyakit nikal, yaitu penyakit yang disebabkan oleh jamur. Contohnya itu adalah aspergillosis, di mana penyakit ini itu disebabkan oleh cendawan dan biasanya menyerang alat pernapasan pada unggas seperti ayam, itik, angsa, dan yang lainnya. Cara penularan penyakit ini yaitu dapat melalui debu maupun makanan atau minuman yang tercemar. Cara pencegahan penyakit ini yaitu dapat dengan menjaga dan merawat pakan ayam atau pakan unggas agar tidak terkontaminasi cendawan. Selain itu, tempat atau kandang
unggas tersebut harus dibersihkan agar unggas yang ada itu tidak terserang penyakit. Dan yang terakhir yaitu penyakit parasit, yaitu penyakit yang disebabkan oleh parasit. Contohnya adalah kokidiosis. Kokidiosis ini merupakan penyakit parasit yang menyerang sistem pencernaan pada unggas akibat infeksi protozoa genus Emeria. Penularan penyakit ini dapat melalui pakan atau minuman yang sudah tercemar. Cara pengendalian penyakit ini yaitu dapat dengan memberikan obat-obatan pada unggas yang terjangkit. Selain itu juga dapat dengan meningkatkan sanitasi dan kebersihan kandang, serta dengan menjaga kecukupan udara dan juga ruang bagi unggas dengan mengatur ventilasi udara dan juga jumlah ternak yang ada pada kandang. Demikian penjelasan saya mengenai organ-organ yang ada pada unggas serta penyakit dan juga cara pengendalian penyakit yang menyerang unggas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.